Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu tadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya Tuhan, ya Allah kami, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangan, Allah yang menyertai setiap anak-anaknya di dalam situasi apapun. Kau selalu ada. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh sama-sama kembali, kami mau memuji muliakan nama Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Bapa, biarlah kasih setia-Mu menjadikan kami indah dari hari ke hari, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami semua. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali, walaupun hanya lewat media sosial, namun kita tetap bersyukur atas kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hari ini, di bulan Mei ini, kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Kita tetap melihat, sampai dengan hari ini, Tuhan Yesus baik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu ada dan akan tetap ada. Karena Dia adalah Allah yang Yehova yang selalu mau menyertai setiap anak-anak. Allah yang mau memberkati anak-anak. Itu janji Tuhan. Maka dari itu hari ini saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Mari kita buka dari firman Tuhan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Dan firman Tuhan mengatakan demikian. Kita akan belajar bersama-sama di sini. 2 Petrus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan, ini ayat yang sangat indah sekali yang Rasul Petrus sampaikan bagi umat Tuhan, bagi para pendengar, bagi kita pada masa hari ini. Kenapa? Karena masa-masa ini merupakan masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang
tidak mengenakan kita. Masa-masa yang membawa kita kepada kekhawatiran. Masa-masa di mana kita dibawa pada masa situasi yang tidak menguntungkan bagi kita. Dan hari ini kita mau belajar satu tema dari ayat ini, yaitu berpegang pada janji Tuhan di masa sulit. Berpegang pada janji Tuhan di masa sulit. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sampai sekian saya ingin sampaikan bagi kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, berjalan bersama dengan Tuhan, tentu kita menyadari dan kita melalui bahwa semuanya tidak berjalan mulus seperti yang kita harapkan, seperti apa yang kita inginkan. Semuanya berjalan bebas begitu saja. Kadang-kadang medannya sangat berat, bahkan berliku-liku, naik gunung, turun ke lembah, bahkan terhalang oleh lautan sekalipun. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana kita menghadapi itu? Kita mulai, mungkin hari ini kita merasa lelah. Oh Tuhan, saya sudah lelah dengan situasi ini. Atau mungkin kita sudah mulai ragu akan kehidupan ini. Pertanyaannya, layakkah perjalanan ini terus kita lalui? Layakkah kita akan terus berjalan, dan berjalan? Lalu bagaimana jika setelah semua yang kita perjuangkan, yang kita lalui, yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan kita? Ya, bagaimana jika setelah semuanya yang kita lalui, harapan kita seolah sia-sia? Apakah janji Tuhan itu nyata? Ini menjadi pertanyaan baru bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Apakah janji Tuhan itu iya dan amin? Nah, semua kekalutan kita akhiri, ya. Kita akhirnya terangkum menjadi 2 pertanyaan penting. Kita akan rangkum pertanyaan ini, kekhawatiran ini, keraguan ini, ya. Dari 2 pertanyaan ini kita akan belajar apakah benar-benar Tuhan tidak lalai menepati janjinya, ya. Walaupun banyak orang menganggap sebagai kelalaian, tapi hari ini kita mau belajar. Apa pertanyaan itu? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa teguh memegang janji Tuhan dalam situasi dan kepentingan yang jauh dari harapan dan rencana indah Tuhan? Pertanyaan pertama saya ulang. Bagaimana kita bisa teguh memegang janji Tuhan dalam situasi dan kepentingan yang jauh dari harapan dan rencana indahnya? Yang kedua, lalu bagaimana cara Tuhan memenuhi janji-janjinya? Nah, saya akan memberikan penegasan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tegas dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 tadi yang kita baca. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi manusia, ya, ini bagi manusia, seringkali janji hanya tinggal janji. Kita mungkin lupa atau melewatkan, atau memang sengaja membiarkan janji itu karena menganggapnya sepele saja. Bisa jadi kita sengaja melupakannya karena memang kita tidak perlu memenuhi janji tersebut. Karenanya seringkali, ya, kalau kita sering tidak menepati janji kepada orang, seringkali kita menjadi ragu di sini. Benarkah Tuhan akan menepati janjinya? Benarkah Allah akan menepati janji? Ya, berbeda dengan Tuhan sendiri. Ya, tadi dari versi manusia dan versi Tuhan, apakah memiliki hal yang sama? Tentu beda. Bapak Ibu, berbeda sekali dengan Tuhan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bahkan benar-benar di langit ciptaannya selalu bergerak sesuai dengan perpindahan masing-masing. Walaupun, ya, Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan posisinya seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab, Tuhan ingin menegaskan bagi kita anak-anak,
Tak ada satupun janji Tuhan yang tidak ditepati. Bahkan setelah beribu-ribu tahun, Tuhan masih ingat pada janji-janjinya. Dan caranya menepatinya pun sangat luar biasa. Tuhan menepati janjinya dengan cara yang luar biasa. Maka dari itu Tuhan ingin dengan bagi kita anak-anaknya, percayalah, karena Tuhan sanggup. Ya, kita punya Allah yang sanggup mendengar seluruh doa kita dan sanggup menjawab setiap apa yang menjadi keinginan hati kita. Sekali lagi saya ingin tegaskan, percayalah karena Tuhan sanggup dan selalu memenuhi janji-janjinya. Karena menepati janji adalah karakter Tuhan sendiri. Ibrani 11 ayat 11 mengatakan apa? Dikatakan, kalau kita baca dalam firman Tuhan, dikatakan demikian, karena iman ia juga, ya, ia ini Bapak Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia, ya, Abraham menganggap Allah yang memberikan janji itu setia adanya. Puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana Abraham memiliki iman yang luar biasa. Maka dari itu, apa yang patut kita pelajari dari kisah Abraham di dalam mentaati janji Tuhan di dalam hidupnya? Apa yang perlu kita pelajari dari itu semua? Yang pertama, yang patut kita pelajari dari Abraham adalah berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Kenapa? Karena sangat mudah bagi kita untuk percaya kepada janji Allah jika segala harapan kita terkabul, jika segala keinginan kita terjadi, atau hidup kita sedang baik-baik saja, hidup kita sedang enak-enak saja, kita akan merasa, wah, Tuhan benar telah menepati janjinya. Tetapi apa yang harus kita lakukan agar mampu berpegang pada janji Tuhan di dalam perjuangan sulit seperti sekarang ini? Bapak Ibu, mari kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi? Ya, virus corona yang belum berakhir sampai dengan hari ini, di mana virus ini membuat kita mulai khawatir. Apakah besok saya bisa makan? Apakah besok saya bisa minum? Apakah besok saya masih mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari hari ini? Kita menjadi khawatir dan menjadi ragu. Pertanyaannya, apakah kita mau berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan? Saya ingin tegaskan bagi kita belajar hari ini, hanya tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 menegaskan hal itu. Hanya tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab apa? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah. Dan Allah memberi upah kepada orang yang benar-benar mencari Dia. Wow, Allah kita baik, Tuhan Yesus sangat baik, luar biasa. Karena dikatakan apa? Dan Allah memberi upah kepada siapa? Kepada orang yang benar-benar mencari Dia. Bapak yang mau dikasih Tuhan, hidup kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, haruslah hidup yang dipimpin oleh iman. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan kita, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita bimbang, mulai khawatir karena hidup terlihat sama saja, tanpa ada perubahan berarti, Tuhan ingin katakan, teruslah melangkah dengan iman. Karena apa? Karena iman akan membawa kita kepada janji-janjinya. Kalau kita belajar dari Abraham, Abraham dibawa oleh Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya, Ur Kasdim, meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapaknya, menuju negeri yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia kunjungi. Bahkan dia tidak pernah meminta apa nama daerah itu. Kalau kita baca di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9.
Tetapi Abraham memilih untuk percaya dan terus berjalan dengan iman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah memberikan janjinya, yaitu bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit kepada Abraham. Kejadian pasal 15 ayat 5. Yang walaupun pada saat itu situasi tidak memungkinkan. Kenapa saya katakan tidak memungkinkan? Karena benar Sarah sudah tua. Bahkan dikatakan sudah mati haid dan sudah sangat tua. Sekali lagi, apakah Abraham tidak percaya kepada janji Tuhan? Abraham memilih untuk beriman. Abraham memilih untuk percaya. Iman memampukan Abraham untuk terus berjalan pada janji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, iman memampukan Abraham untuk terus percaya akan janji Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, imannya tidak menjadi lesu, meskipun ia tahu karena dia sudah sangat lemah, karena usianya sudah sangat lanjut. Dan rahim Sarah dikatakan telah tertutup, Roma 4 ayat 19. Tetapi Tuhan menepati janjinya. Tuhan menepati janjinya. Allah tidak lalai akan janjinya kepada Abraham. Akhirnya Abraham beroleh kemenangan saat usianya mencapai 100 tahun. Haleluya. Tuhan menepati janjinya. Dan itulah sukacita yang luar biasa dirasakan oleh Abraham. Dan kita juga mau merasakannya hari ini. Jika Abraham mau setia menunggu pemenuhan janji Tuhan selama 25 tahun, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Tuhan ingin mengajar, dan Abraham ingin mengajar kita hari ini. Ya, tetap beriman saat jalan Anda menanjak berliku. Tetap beriman saat situasi mungkin tidak menguntungkan. Apakah saat ini saudara dan saya putus asa dan frustasi? Iman, mungkin kita merasa iman saya sudah kalah, keyakinan saya sudah meredup, semangat saya sudah hilang, dan lain sebagainya. Nah, jika ini terjadi, ingat, ya, jika itu terjadi, ingat, janji Tuhan layak saudara nantikan. Janji Tuhan layak kita nantikan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi hal yang dapat kita pelajari dari kisah Abraham di dalam menanti janji Tuhan dalam kehidupannya? Yang pertama adalah berjalan dengan iman. Ya. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Yang kedua adalah hiduplah seolah-olah telah menerima janjinya. Setelah melalui ujian, ya, ujian iman pertama saat menanti, Tuhan kembali mencobai Abraham. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ia meminta anak tunggalnya, yaitu Ishak. Kejadian pasal 22 ayat 1-2. Bayangkan, buah hati yang sudah ditunggunya lama sekali, ya, sudah dinantikan selama ini, tetapi Tuhan meminta anak itu dikorbankan bagi. Namun sekali lagi, Abraham tidak mau ragu melakukan. Abraham mau taat. Abraham mau mendengar suara Tuhan. Dan Abraham mau melakukan. Dan Allah melihatnya, iman Abraham, sebagai satu kebenaran. Puji Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian pasal 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab sudah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham tidak takut kehilangan. Lalu bagaimana cara ia merespon ujian iman kali ini? Abraham belajar. Apa yang dia pelajari? Dia belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan belajar terus untuk taat melakukan apapun yang Tuhan mau di dalam hidup. Kita tidak akan pernah tahu kapanpun janji Tuhan akan digenapi.
Entah besok, entah lusa, bulan depan, atau mungkin tahun depan. Apapun yang terjadi, saya ingin mengajak kita semua, jangan lepaskan keyakinan kita. Seperti Abraham terus beriman dan berpegang pada janjinya, pada janji Tuhan. Tetap dia yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik. Setelah beriman dan berpegang pada janjinya, Abraham ingin menyatakan, hiduplah seolah-olah dia telah menerimanya. Ibrani 11 ayat 13 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan dari ayat ini kita belajar, bagaimana jika sampai akhir hidup kita belum menerima janji Tuhan? Akankah kita menyesal? Akankah kita meragukan Tuhan? Atau mungkin akankah kita meninggalkan Tuhan? Saya ingin mengajarkan bagi kita, tidak. Mari kita berpegang terus pada janji. Yang terpenting bagi kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, adalah nikmati apa yang Tuhan sudah lakukan hari ini. Nah, firman Tuhan Yesus mengatakan, kesusahan cukup sehari. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena Tuhan mau berjanji dan mau memberkati kita. Marilah kita tetap mempercayai janji-janjinya. Percayalah dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena saya percaya, iman percaya kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kita. Maka dari itu sebagai anak Tuhan, mari terus berpegang kepada janjinya. Mari terus berpegang kepada kasih setianya. Karena ia adalah iya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang manis dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan, renungan firman Tuhan ini menguatkan iman kita percaya, orang-orang percaya pada hari ini, sehingga kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi khawatir, kita tidak akan menjadi ragu akan kebaikan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan meminta bagi kita untuk mengerti, untuk memahami. Marilah kita sebagai orang-orang percaya terus berpegang kepada janji Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.